mempertanyakan, kok ulang tahun gerejanya ke tanggal 9 Juni. Lalu itu yang membuat orang ada yang simpati dan ada yang tidak simpati. Ada yang minta saya menjelaskan, nanti begini, kamu cek di web, ketik saja di Google, kapan gereja Mataram atau Lombok didirikan. Dia kasih tahu sudah, bukan 8 Desember, tapi 9 Juni. Karena sebenarnya aturan sebuah gereja itu berdiri ketika ada pembaptisan. Kita sudah ada baptisan, tapi berlangsung di tempat lain waktu itu, tahun 1917 atau 18. Tapi baru resmi itu gereja berdiri ketika Pater Van Heijden datang, kemudian di Narmada dikasihlah satu tempat untuk boleh merayakan Ekaristi, dan tanggal 9 Juni 1935 pertama kali dirayakan Ekaristi di gereja pertama kita. Maka lalu dicatat sejak saat itulah gereja di Pulau Lombok, bukan gereja Mataram ya, gereja di Pulau Lombok berdiri. Gitu. Kalau kita bawa ke bulan Desember tanggal 8, itu kan hari raya umum, dan nanti ada ketimpangan sejarah karena kita baru kemudian merayakan kelahiran gereja setelah Bali. Padahal di Lombok dulu baru Pater Van Heijden ke Bali. Dan di Bali tahun ini di Kepundung mereka merayakan 90 tahun gereja lahir di Bali. Yang dibaptis itu orang Tuke di Kepundung, tempat nikahnya mereka Patris. Jadi kalau kita 8 Desember maka tidak historis, karena sebenarnya Pater Van Heijden baru dari sini ke Bali. Dulu kita dilayani dari pulau namanya Kepulauan Sunda Kecil dari Jawa. Sehingga kalau ada yang masih hanya karena tidak biasa sih, karena sudah terbiasa dengan 8 Desember, pikirnya ini baru lagi. Kita mulai dari sejarah yang benar, bukan kebiasaan. Yang biasa tak selalu benar. Yang perlu adalah membenarkan kebiasaan. Terbalik kah? Membiasakan kebenaran. Dan kebenaran artinya kesesuaian antara apa yang ada dalam tulisan dan apa yang ada dalam kenyataan. Dan itu sudah tertulis di buku, dan faktanya memang Pater Van Heijden pertama kali merayakan misa di Pulau Lombok pada tanggal 9 Juni. Sedangkan cerita kita punya ulang tahun itu 8 Desember, kira-kira mulai dari mana? Tidak tahu kan? Mulai tahun berapa? Coba. Hanya karena kita punya pelindung Maria Immaculata, kita berpikir lahir pada saat Hari Raya Maria Immaculata. Makanya dari dulu kita selalu bentur dengan Tabanan. Tabanan juga mereka pesta pelindung. Jadi semua yang berpelindungkan Maria Immaculata pasti tetap merayakan itu. Dan kita tetap akan merayakan 8 Desember sebagai pesta pelindung paroki. Semoga sejarah ini kita bagikan kepada mereka yang masih ragu atau masih bingung kenapa ulang tahunnya. Kita kembalikan ke sejarah 9 Juni. Makanya kali ini kita buat persis 9 Juni. Dan ternyata 9 Juni itu menurut aturan liturgi gereja, setelah hari Senin setelah Pentakosta, ada peringatan Maria Bunda Gereja yang dicanangkan dan dimaklumkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 9 Februari kalau tidak salah ya. Paus Fransiskus mengeluarkan surat resmi untuk menjadikan peringatan wajib Maria Bunda Gereja itu pada bulan Februari tanggal 9 atau 18 tahun 2018. Dan kali ini kebetulan hari Senin setelah Pente itu tanggal 9. Maka saat kita merayakan ulang tahun pertama di tanggal 9, nanti ada peringatan wajib Maria Bunda Gereja. Nah, cocok kan? Itu sedikit cerita. Silakan Frater, kita lanjut dengan doa makan. Terima kasih untuk kita semuanya.